kami mempunyai keunggulan di bidang sport medicine, di bidang kedokteran olahraga. Walaupun baru berdiri, tetapi keketatan kami termasuk 10 besar di UNESA dan peminatnya pun juga tersebar merata di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan kemudian Nusa Tenggara, Bali, bahkan sampai Papua. Untuk adik-adik mahasiswa belajar, jadi kalau untuk fasilitas, kita memberikan fasilitas yang terbaik. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, kembali lagi dalam program Bincang UNESA bersama saya Salsa Claudia. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang bersama para pimpinan dari Fakultas Selingkup Universitas Negeri Surabaya. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Fakultas Kedokteran, yang dimana Fakultas Kedokteran sendiri telah secara resmi dibuka di UNESA pada tahun 2023 dengan program studi kedokteran dan juga profesi kedokteran, begitu. Nanti lebih lengkapnya dan lebih detailnya akan disambung di obrolan kita yang saat ini telah hadir di sebelah saya. Ada Ibu Dr. Endang Sri Wahyuni MKes selaku Dekan FK. Dan selanjutnya yang ada di sebelah tengah ada Dr. Febrita Ardianingsi MSI selaku Wakil Dekan 1. Dan yang ada di sebelahnya lagi yang paling ujung ada Dr. Nur Santi Ratno Pambayun MOr selaku Wakil Dekan 2. Selamat datang Dokter. Terima kasih. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami di lantai 4 perpustakaan. Wah, ini kunjungan pertama kali ya Dok, atau sebelumnya sudah pernah hadir di studio kami? Pertama kali kayaknya. Pertama kali dan perdana. Langsung kita untuk menyampaikan informasi mengenai Fakultas Kedokteran ya ini. Luar biasa. Nah, langsung saja ini di informasi yang pertama, langsung apa sih daya tarik dari FK UNESA agar calon mahasiswa ini akan bergabung di FK UNESA? Ya. Terima kasih Mbak Salsa. Iya. Jadi Fakultas Kedokteran UNESA ini memang baru berdiri 2 tahun. Tetapi Fakultas Kedokteran UNESA tidak kalah dengan fakultas kedokteran senior dari perguruan tinggi yang senior. Karena Fakultas Kedokteran UNESA ini seperti fakultas kedokteran yang lain, dan kita ada 4 prodi atau tepatnya 7 prodi. Ada S1 kedokteran dan profesi dokter, prodi keperawatan profesi nurse, prodi kebidanan profesi bidan, dan S1 fisioterapi. Dan kesemuanya, ini Mbak Salsa, yang keunggulan kami adalah kami mempunyai keunggulan di bidang sport medicine, di bidang kedokteran olahraga. Sehingga lulusan kami nanti bukan hanya menjadi dokter umum pasti, menjadi nurse, menjadi bidan, menjadi fisioterapis, tetapi mempunyai keunggulan di bidang olahraga. Sehingga kalau dokter misalnya tidak hanya mampu menjadi dokter umum, tetapi juga bisa menjadi dokter yang di klub-klub olahraga atau menjadi dokter yang mengawasi ketika sebuah pertandingan berlangsung, baik nurse, kemudian fisioterapinya juga, dan untuk kebidanan bagaimana menyeimbangkan atau mengintegrasikan olahraga tersebut untuk bidang kebidanan, mungkin mempercepat proses persalinan, untuk kesehatan anak juga. Jadi Fakultas Kedokteran UNESA dengan 4 prodi atau 7 prodi termasuk profesinya menjadi pilihan yang tepat. Wah, luar biasa. Ini di awal langsung diberikan informasi yang sangat detail ya oleh Bu Dekan. Selanjutnya apa boleh diceritakan bagaimana sih ini awal terbentuknya FK UNESA? Akhirnya dihadirkan di Universitas Negeri Surabaya. Iya. Jadi karena di Indonesia ini nampaknya jumlah dokter dibandingkan jumlah penduduk itu masih
tidak seimbang, masih kurang dibandingkan dengan negara-negara di sekitar kita. Sehingga Kementerian Kesehatan akhirnya pada waktu itu membuka kembali kesempatan untuk mendirikan Fakultas Kedokteran, dan karena di UNESA ini salah satu unggulannya, ada 3 unggulan kan, keolahragaan, seni, dan disabilitas, maka untuk prodi-prodi yang ada di bawah Fakultas Kedokteran ini mempunyai unggulan di bidang sport medicine atau kesehatan olahraga. Wah, luar biasa, ada di sport medicine dan kesehatan olahraga ya Dok ya. Yang sesuai dengan keunggulannya UNESA juga KC People terkait olahraga. Wah, luar biasa. Lalu untuk visi misinya bagaimana sih dari visi misi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya ini Dok? Ya, jadi untuk visi Fakultas Kedokteran adalah menjadi fakultas kedokteran yang tangguh, adaptif, inovatif, yang berbasis kewirausahaan dan unggul pada bidang kedokteran dan kesehatan olahraga di tingkat internasional pada tahun 2044. Jadi kita memang ini tidak jalan tapi berlari untuk mencapai visi kami tersebut. Wah, berarti di 2024 yang walaupun masih 1 tahun berdiri tapi sudah berlari ya untuk mencapai segala target yang sudah divisi misikan oleh FK UNESA ini sendiri. Yes. Luar biasa. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya ke Ibu atau Dokter selaku Wakil Dekan 1, apa sih dari mahasiswa FK UNESA sebelum menjadi mahasiswa FK, apa saja yang perlu disiapkan oleh calon mahasiswa untuk bisa bergabung ke FK UNESA? Ya. Baik, jadi untuk persiapan secara umum sesuai dengan aturan pemerintah begitu ya Mbak Salsa ya. Jadi terkait dengan raport, terus kemudian juga kalau ada prestasi-prestasi disilahkan untuk membangun portofolionya, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Dan disesuaikan nanti kebutuhannya disesuaikan dengan jalur masuknya nanti. Bisa melalui SNBP, maupun SNBT maupun SPMB. SPMB ini adalah jalur mandirinya UNESA begitu. Dan kabar baiknya untuk KC People di tahun 2025 sudah bisa ketiga jalur masuk tersebut ya Dok? Betul sekali Mbak Salsa, jadi ada 3 nanti untuk semua prodi baik kedokteran, kebidanan, keperawatan maupun fisioterapi sudah bisa nanti penerimaannya dari 3 jalur tersebut, SNBP, SNBT maupun SPMB. Ya, untuk melengkapi informasinya untuk SPMB Mandiri, FK akan membuka di jalur prestasi akademik, kemudian juga ada jalur non-tes. Jalur non-tes ini nanti bisa pakai nilai UTBK-nya maupun nilai dari portofolio rapotnya. Kemudian ada jalur tes sendiri. Jadi tes yang memang diadakan oleh UNESA sendiri untuk menjaring mahasiswa begitu. Jadi jalur-jalurnya seperti itu. Oh baik Dok, berarti selain ada SNBP, SNBT, tapi di jalur mandiri ini juga masih banyak kategori yang bisa dipilih ya, mulai dari akademik, non-akademik, hingga tes ya yang tadi ya, yang paling terakhir yang memang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya. Baik, untuk bisa mendaftar ke FK UNESA sendiri ini, apakah ada spesifikasi jurusan tertentu dari calon mahasiswa? Misalnya harus dari SMK keperawatan atau kebidanan begitu? Ya, SMA sederajat ya, itu terutama itu nanti kalau dari jalur SNBP maka mata pelajaran pendukungnya adalah matematika dan juga biologi. Tapi kalau untuk yang tes ya, untuk yang tes itu bisa semuanya memasuki asalkan nanti nilai tesnya jika di ranking itu memenuhi standar kami. Kemudian untuk jalur yang prestasi itu tentu portofolio baik akademik maupun non-akademik itu nanti akan menjadi dasar penilaian selain raport tentunya. Gitu. Baik. Untuk portofolionya Dok, apa mungkin bisa di-spill ya atau diberi clue kiranya untuk FK UNESA itu bagaimana sih portofolio yang baik ya untuk bisa lebih dipertimbangkan lebih lanjut di FK UNESA? Ya, karena nanti ini terkait dengan prestasi akademik untuk yang SPMB itu ya, SPMB jalur prestasi akademik, maka portofolio pada bidang akademik yang akan kami
titik beratkan. Nah, akademik ini nanti bisa perlombaan di level internasional maupun di level nasional, juara 1, 2, 3 nanti yang akan mendapat penilaian gitu. Jadi seperti olimpiade ya mungkin ya. Boleh, olimpiade matematika, biologi. sains, betul. Luar biasa. Nah, sepertinya ini sudah kita berikan clue ya atau tips and trick bagaimana caranya agar bisa lolos untuk menjadi FK UNESA nih dari Wakil Dekan 1 Dr. Febri. Luar biasa. Baik, untuk peminatnya sendiri, apakah di tahun 2024 sudah cukup melejit atau bagaimana? Ya, luar biasa peminat kami Mbak Salsa, walaupun baru berdiri, tetapi keketatan kami termasuk 10 besar di UNESA, dan peminatnya pun juga tersebar merata di seluruh sebarannya itu mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan kemudian Nusa Tenggara, Bali, bahkan sampai Papua. Jadi ini kami memang peminatnya luar biasa banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Betul sekali. Luar biasa. Jadi bukan hanya dari warga atau calon mahasiswa di Surabaya, tapi dari segala penjuru yang ada di Indonesia ini sudah ada yang datang ke Surabaya demi berkuliah di FK UNESA. Iya, betul sekali. Wah, untuk kuotanya Dok, apakah ada kuota tertentu yang sekiranya diterima untuk tahun ini berapa? Atau mungkin sudah ada untuk tahun 2025? Ya, jadi terkait kuota sesuai dengan regulasi dari kementerian, untuk S1 kedokteran kuotanya 50, kemudian untuk keperawatan, kebidanan, dan fisioterapi ini kami juga menerima 50. Baik, jadi untuk kuota ini 50, apakah ini sama seperti kuota di 2024? Betul sekali. Sama ya Dok ya, jadi di tahun 2024 dengan keketatannya yang 10 besar di UNESA ini menerima 50 kuota, di tahun 2025 nanti juga 50 kuota ya di setiap prodinya. Baik, untuk saat ini saya akan bergeser ke Dr. Santi selaku Wakil Dekan 2 yang menjadi pimpinan yang mengurusi tentang keuangan yang ada di FK UNESA sendiri. Kira-kira bagaimana investasi pendidikan yang ada di FK UNESA ini, Dok? Kalau sebenarnya sama dengan prodi lain ya, kalau mau sekolah jadi mahasiswa di FK UNESA, jadi ada yang namanya IP dan UKT. Ya, untuk yang jalur SNBP, SNBT itu memang sama juga dengan yang lainnya, jadi tidak ada IP, hanya UKT saja. Nah, UKT-nya itu semuanya sama 1-8, bisa dicek di webnya admisi. Begitu pula IP-nya juga. IP kalau saya tidak salah ingat 1-4 ya, itu nanti tergantung dari kemampuan masing-masing mahasiswa, kemampuan keuangan masing-masing mahasiswa. Jadi langsung saja ya, bahwa di UNESA ini sendiri itu setelah pastinya itu melihat ya bagaimana kondisi mahasiswa agar memudahkan juga pendidikan yang ada di UNESA ini sendiri sehingga diberikan opsi-opsi tersebut. Baik, untuk jadwal perkuliahannya apakah dilaksanakan secara daring ataukah luring, Dok? Iya. Terkait perkuliahan, memang karena kita di kesehatan dan banyak praktiknya, maka diutamakan luring. Pada kondisi-kondisi tertentu yang hanya perkuliahan atau lecture begitu ya, itu bisa dikondisikan daring dengan kondisi tertentu. Misalkan ada misalkan ada dosennya ada keperluan, ada tugas di luar, maka perkuliahan itu harus tetap jalan, maka dosennya bisa anywhere, dari mana saja untuk tetap memberikan perkuliahan. Wah, begitu. Baik, ya. Untuk metode pembelajarannya apakah base case learning atau apa, Dok? Project? Ya, tentu pembelajaran kami student centered learning. Jadi mahasiswa di sini yang mempunyai peran utama. Dosen hanya sebagai fasilitator. Jadi nanti kalau student centered learning bisa dengan problem based learning, case study, atau project, atau small group discussion, apa saja yang penting di sini mahasiswanya itu yang menjadi peran utama, sehingga kemampuan berpikir kritisnya tentu akan terasah dari pendekatan student centered learning. Untuk presentasenya, Dok, antara teori dan praktek di FK UNESA berapa persen sih, Dok? Oke.
antara teori dan praktik. Tentu pada level akademik atau S1 itu berkisar antara 50-75%. Untuk teori tergantung prodinya, praktiknya ya antara 25-50%. Tetapi kalau untuk profesi hampir 100% merupakan praktik. Oh, merupakan praktek. Ya. Wow. Wow. Untuk ini Dok, saya ingin bertanya ke bagaimana dari fasilitasnya. Jadi tadi kan kita sudah membicarakan tentang bagaimana pembelajarannya, telah ada teori dan juga praktek. Lalu untuk fasilitasnya bagaimana sih Dok? Dari Wakil Dekan 2, monggo. Oke. Kalau fasilitas sesuai arahan pimpinan, sesuai arahan Bu Dekan juga, jadi kita berusaha menyiapkan fasilitas yang terbaik ya, mulai dari untuk belajar mengajar, untuk ruang baca, jadi ada lab membaca sendiri, ada student space juga untuk adik-adik mahasiswa belajar. Jadi kalau untuk fasilitas kita usahakan kita memberikan fasilitas yang terbaik. Fasilitas yang terbaik dan juga karena ini fakultas baru, pastinya alat-alatnya ini juga masih baru-baru ya. Alatnya baru-baru. Wow, luar biasa. Nah, untuk lokasinya di mana sih Dok? Khawatirnya nanti mahasiswanya nanti salah waktu masuk alamatnya, ada yang ke Tintang dan juga Lidah Wetan. Kira-kira FK UNESA ini lokasinya di mana sih Dok? FK UNESA di kampus 2 di Lidah Wetan ya. Pas di samping kanan Rektorat UNESA, samping kanannya Kece Media. Wah. Jadi tinggal geser aja Tinggal ya. geser. Kalau Kece People sudah tahu rektoratnya UNESA yang biasanya ada di sosial media kita, nah itu tinggal dilihat ada gedung sebelahnya ya. Betul. Setelah tertulis juga ya Fakultas Kedokteran. Wah, baik, saya akan kembali ke tentang pembelajaran. Jumlah SKS di setiap prodi itu berapa Dok? Kalau SKS bervariasi, tapi tentunya kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi antara 145 untuk yang S1 ya 145 sampai 148 SKS, sedangkan untuk yang profesi bervariasi antara 36 sampai 48 SKS. Masa Gitu. studinya yang ditempuh berapa? Masa studinya berlangsung untuk yang S1 8 semester, tetapi tentu kami mengakomodasi bagi beberapa mahasiswa yang memang mempunyai kemampuan lebih bisa selesai lebih cepat. Kemudian untuk yang profesi ditempuh antara 2 sampai 4 semester tergantung. Jadi kalau dokter itu 4 semester, sedangkan profesi bidan maupun nurse 2 semester untuk profesi. Wah, luar biasa. Nah, Dok, untuk program yang bisa diikuti oleh calon mahasiswa, ini kan tadi kita sudah membicarakan berbagai macam informasi ya untuk disampaikan kepada calon mahasiswa baru. Apakah ada program dari Fakultas Kedokteran yang mungkin bisa dicoba untuk calon mahasiswa agar bisa mampir ke FK UNESA? Ya, ada Mbak Salsa. Jadi untuk adik-adik di tingkat SMA yang ingin masuk ke Fakultas Kedokteran, silahkan melihat bergabung di bulan Januari dan mungkin nanti di bulan Juni atau Juli kami berencana mengadakan seperti summer course ya, mungkin kalau di luar. Jadi adik-adik mahasiswa nanti akan bisa berkuliah, tapi ya nggak lama ya, mungkin kita beri range Sabtu Minggu untuk kuliah, untuk praktikum di Fakultas Kedokteran. Nanti Anda bisa melihat betapa lengkap dan sangat menurut saya cukup modern ya laboratorium yang ada di Fakultas Kedokteran untuk keempat prodi tersebut. Oh iya, baik. Untuk nanti calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke program tersebut bisa mengakses informasi di mana ya Dok? Ya, silahkan dilihat terus di webnya FK UNESA. Iya. Baik, Kita akan update. fk.unesa.ac.id. Jadi di situ tuh nanti akan ada informasi seputar FK dan juga untuk mengakses ke website masing-masing prodi bisa melalui web FK tersebut. Wah, luar biasa. Jadi ini sedikit informasi untuk calon mahasiswa baru yang ingin mencoba ya, merasakan bagaimana sih kehidupan perkuliahan di FK UNESA, bisa langsung saja mendaftar dan mencari informasi di website FK UNESA. Baik, saya akan kembali tentang sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia yang ada di FK UNESA, Dok?
Ya, Iya. jadi kalau sumber daya manusia, artinya dosen maupun Iya. tendik yang ada di FK UNESA, itu sudah memenuhi syarat untuk berbagai prodi yang ada di Fakultas Kedokteran. Jadi ada spesialisnya untuk kedokteran, itu ada 12 spesialis itu semuanya ada, bahkan kita masing-masing itu memiliki 2 ahlinya. Kemudian untuk di bidang kedokteran dasar itu juga semua sudah memenuhi. Kemudian untuk di kebidanan, keperawatan itu juga sudah memenuhi, ada spesialis-spesialisnya juga di keperawatan itu. Kemudian di fisioterapinya itu bahkan kita punya fisioterapis yang selama ini mendampingi sepak bola di tingkat nasional dan itu menjadi dosen di fisioterapi FK UNESA. Jadi dari segi pengalaman dan juga pendidikan sudah tidak perlu diragukan ya Dok ya, dari SDM FK UNESA ini sendiri. Lantas untuk mahasiswanya, apakah dengan umur yang cukup singkat ini sudah terdapat prestasi dari mahasiswa Dok? Ya, tentu. Jadi Fakultas Kedokteran UNESA ini kami memberikan fasilitas dan juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkembang sesuai dengan bakat minatnya masing-masing, baik akademik maupun non-akademik, dan itu dibuktikan dengan prestasi walaupun masih berumur 2 tahun untuk program studi kedokteran dan 1 tahun bagi program studi kebidanan, keperawatan maupun fisioterapi, tapi sudah menghasilkan prestasi internasional maupun nasional. Bahkan yang juga cukup bergengsi adalah mahasiswa dari program studi kedokteran sudah masuk di PIMNAS. Wah, luar biasa. Dengan umur 2 tahun tapi sudah lolos di PIMNAS ya Dok Betul, ya? Sudah mengirim ke Jepang. Oh iya, dan juga satu lagi di program studi kedokteran pun juga sudah ada beberapa mahasiswa kami yang sudah mengikuti student exchange ke University of Tokyo. Gitu, Mbak Salsa. Wah, jadi kerjasamanya pun dengan para mitra di luar negeri maupun lokal sudah sangat terjalin ya Dok ya. Wah, luar biasa. Dan apakah sudah ada seperti UKM atau organisasi-organisasi untuk pengembangan diri mahasiswa Dok? Ya, untuk pengembangan bakat minatnya itu kami di FK sudah memfasilitasi ruangan bagi mahasiswa ya. Jadi untuk berekspresi ya sudah disediakan oleh Bu Dekan. Ada di gedung kami dan juga kami tidak membatasi bagi mahasiswa kami untuk mengikuti UKM-UKM yang ada di UNESA. Sementara ini kami masih memberi kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk berorganisasi baik internal maupun eksternal dari UNESA. Baik, wah luar biasa. Untuk mitranya sendiri Dok, tadi kan saya sudah mendengar ya bahwasanya ada yang sudah student exchange, lalu menang kejuaraan juga. Apakah boleh disebutkan mitra-mitra dari FK UNESA? Ya, kalau karena kita pendidikan di bidang kesehatan, maka tentunya kita punya rumah sakit pendidikan utama yaitu Rumah Sakit BDH. Bakti Dharma Husada yang ada di Benowo, itu adalah rumah sakit pendidikan utama kita. Kemudian kita juga bekerja sama dengan rumah sakit yang lain seperti Sidoarjo, Ibnu Sina, kemudian RSUD Magetan, kemudian ada RSUD Probolinggo dan puskesmas yang ada di Surabaya maupun Sidoarjo, kemudian dengan KONI, kemudian kalau dengan universitas itu kita sudah bekerja sama dengan Universitas Malaya, Malaya University, kemudian dengan ada beberapa internasional universitas. Ya, jadi cukup luas selain wahana rumah sakit, puskesmas juga universitas-universitas baik dalam maupun luar negeri. Wah, luar biasa Dok. Dok, kiranya nanti kalau misal ya Dok ya setelah informasi yang kami sampaikan pada hari ini masih ada calon mahasiswa yang ingin lebih tahu banyak tentang FK UNESA. Tadi kan ada websitenya nih, FK UNESA. Lalu untuk Instagram apakah ada? Ya, ada Instagram maupun TikTok ada. Silakan dicek tetap di website fk.unesa.ac.id. Di situ nanti akan ada semua media sosial bisa diakses di situ baik di level fakultas maupun di masing-masing prodi ada di situ semua. Wah, luar biasa. Sebelum kita menutup, boleh disampaikan closing statement mulai dari Ibu Dekan? Ya, untuk adik-adik yang sekarang mahasiswa
SMA atau SMK, kalau Anda ingin menjadi dokter, menjadi nurse atau perawat, menjadi bidan, dan menjadi fisioterapis, silahkan bergabung di FK UNESA karena itu adalah pilihan yang sangat tepat. Satu lagi, silahkan tetap mengupdate webnya FK UNESA karena kami akan mendirikan kedokteran gigi. Wah, luar biasa. Ini mungkin yang akan sangat dinantikan juga ya oleh para calon mahasiswa. Baik, terakhir kita akan jargon dong. Apa boleh diinformasikan kepada KC People bagaimana sih jargon dari FK UNESA? Boleh? Boleh. Bagaimana dok? Ya, FK UNESA Cerdas, inovatif, beretika. Wah, luar biasa. Berarti nanti ketika saya berkata Fakultas Kedokteran UNESA, cerdas, inovatif, beretika, langsung saya sambung dengan UNESA satu langkah di depan. Baik ya, nanti kita bersama-sama dok. Baik FK UNESA, Cerdas, inovatif, beretika. UNESA Satu langkah di depan. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak dok telah hadir di studio kami di KC Media by UNESA. Terima kasih telah berkenan hadir. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian baik saya selaku mewakili tim yang bertugas juga. Terima kasih banyak telah hadir. Dan KC People terima kasih juga telah menonton informasi mengenai FK UNESA pada Bincang UNESA episode kali ini. Saya Salsa Claudia dan sampai jumpa.